Ini yang baru, ini waras ini. Ini kalau saya sih bilang si Satria ini waras ya. Lebih waras daripada kebanyakan tentara Indonesia yang nggak waras-waras, udah yang dibunuh saudaranya sendiri, cuma digaji 2 juta sebulan. Kan goblok kalian itu kan. Goblok kalian, perang saudara yang dibunuh temen sendiri, saudara sendiri sebangsa. Ya kan, kan goblok kalian ini kan, yang menikmati hasilnya Setia Novanto, yang menikmati hasilnya Jokowi, Luhut Panggabean, yang menikmati hasilnya pejabat-pejabat di Jakarta, DPR, MPR. Lah kalian cuma dapat upil, dapat entut. Kan goblok kalian, mendingan ini si Satria ini, Satria Arta ini waras ini orang waras ini namanya ya. Gajinya 35 juta, yang dibunuh orang kafir, ya kan? Gaji 35 juta yang dibunuh bukan orang tak kenal, saudara bukan, apa bukan, nggak jelas pokoknya ya kan? Ini namanya orang waras ini. Ini pinter nih Satria ya. Saya berharap banyak yang mengikuti jejaknya si Satria Arta ini ya. Luar biasa. Katanya anti Israel, tapi semuanya pakai barang-barang Israel. Media sosial semua pakai buatan Israel. Mau boikot lainnya KFC, McDonald, Pizza Hut, akhirnya malah kere, kena PHK. Sekarang jadi pusing sekarang orang-orang Indonesia. Tapi saya rasa memang itulah, ini akibat prank dari kisah fiktif dari Arab ya Muhammad ini. Semua ini kan asal usulnya apa? Kisah fiktif dari Arab kan. Kisah fiktif dari Arab yang suruh bunuh orang Israel dimanapun, orang Yahudi dimanapun mereka berada. Ya, ini kan prank. Ini baru benar ya, 2000 sekitar 35 juta rupiah per bulan ya. Daripada di Indonesia kamu suruh perang di Papua, bunuhin temen sendiri, ya bunuhin rakyat sendiri, kamu gajinya cuma dikasih 2 juta. Nah ini dikasih 35 juta loh kamu. Bunuhin orang orang lain ya, bukan saudara bukan, apa nggak kenal juga. Ini yang baru, ini waras ini. Ini kalau saya sih bilang si Satria ini waras ya. Lebih waras daripada kebanyakan tentara Indonesia yang nggak waras-waras, udah yang dibunuh saudaranya sendiri, cuma digaji 2 juta sebulan. Kan goblok kalian itu kan. Goblok kalian, perang saudara yang dibunuh temen sendiri, saudara sendiri sebangsa. Ya kan, kan goblok kalian ini kan, yang menikmati hasilnya Setia Novanto, yang menikmati hasilnya Jokowi, Luhut Panggabean, yang menikmati hasilnya pejabat-pejabat di Jakarta, DPR, MPR. Lah kalian cuma dapat upil, dapat entut. Dan goblok kalian, mendingan ini si Satria ini, Satria Arta ini waras ini orang waras ini namanya ya. Gajinya 35 juta, yang dibunuh orang kafir, ya kan? Gaji 35 juta yang dibunuh bukan orang tak kenal, saudara bukan, apa bukan, nggak jelas pokoknya ya kan? Ini namanya orang waras ini. Ini pinter nih Satria ya. Saya berharap banyak yang mengikuti jejaknya si Satria Arta ini ya. Luar biasa. Oke, kira-kira begitu pembahasan dari saya. Silakan Om Pung, kasih lanjutan Om Pung yang lebih dalam. Iya, tes suara Pak Paul. Merdu Om Pung. Iya, jadi kalau kita lihat, inilah, kalau kita lihat ya, kadang kita, ya terenyuh juga ngelihat kisah si Satria ini Pak. Iya, Jadi supaya kita tahu sama-sama, di Konoha ini, itu prajurit-prajurit itu pasti cuma terima uang cuma 2 juta seperti Pak Paul bilang, rata-rata gaji pokoknya. Kemudian yang bintara-bintara seperti Satria itu sekitar 3 juta, 3,5 juta sampai 4 juta gitu. Nah, sementara ketika dia bergabung dengan, kalau dia ngakunya di situ sebagai ini ya, sebagai bukan sebagai tentara bayaran, tapi sebagai tentara regulernya Rusia, gajinya cukup tinggi, Pak. Sekitar 35 sampai 40 juta sebulan. Nah, kalau orang yang berada di garis depan, pasarannya tentara bayaran di luar, itu saya dengar itu sekitar di atas 100 juta Pak per bulannya. Jadi antara 125 sampai 150 juta. Ya tergantung ya, Amerika misalkan kalau kerja di Blackwater atau misalkan di perusahaan-perusahaan yang dipakai sebagai pengawalan inilah, misalkan pengawalan untuk di pabrik-pabrik di daerah konflik di Irak gitu, itu sampai hampir 150 juta per bulan Pak Paul. Bukan per tahun, per bulan. Nah, jadi kalau dia jadi tentara ini di luar itu bayarannya mahal.
Nah, sementara di Konoha ini, kalau kita lihat kesenjangan penghasilan antara seorang prajurit dan bintara dengan perwira atau apalagi panglima tinggi. Panglima kalau misalkan perwira tingginya gajinya gede-gede, Pak. Belum lagi sabetannya, Pak Paul. Misalnya, contohnya, kalau misalkan beli pesawat atau beli alusista, itu yang megang-megang pos-pos di situ itu posisi-posisi basah, Pak Paul. Atau nggak usah jauh-jauh lah, beli alat komunikasi gitu. Nah, jadi kesenjangan penghasilan di dunia militer kita antara prajurit dan bintara dengan perwira itu jauh sekali, Pak Paul. Nah, ini yang akhirnya mungkin menyebabkan orang-orang seperti Satria ini pergi ke luar negeri. Ya, dia desersi kenapa? Desersi karena tidak masuk tugas ya. Ya tentunya kalau kita lihat orang hidup dengan 3 juta per bulan misalkan di kota Jakarta, itu mau dapat apa Pak Paul? Kalau nggak dia nyambi-nyambi entah kerja apalah, entah jadi satpam atau jadi apa atau misalkan ngebackingin apa gitu ya, usaha apa gitu. Jadi masuk di akal juga gitu. Kita lihat secara logis saja. Nah, kemudian dia kena hukuman, dikeluarkan dari TNI, terus dia daftar keluar gitu ya. Ya, siapa yang nggak menolak Pak Paul? Dapat gaji 40 juta tanpa korupsi loh. Bukan korupsi kayak ini, kayak orang-orang di Pertamina misalnya. Atau orang-orang di BUMN lainnya gitu, atau yang di lingkar dalam ini si Jokowi dulu gitu kan, yang aneh-aneh baru sekarang kasusnya pada kebuka semua. Bukan seperti yang gitu, Pak. Ini betul-betul hasil keringat-keringat darah. Nah, jadi di satu sisi kita memang di sini teriak nasionalisme tapi korupsi. Sementara di sana dia itu berjuang demi keluarganya, demi anak istrinya, ya. Dia cari uang secara halal dalam arti ya memang itu hasil keringatnya dia. Gitu. Oke, itulah dulu ke situ. Kemudian kita lihat operasi di Gaza, ya jalan. Sepertinya Gaza akan dibagi 3 wilayah oleh tentara Israel. Jadi setiap wilayah itu dibuat zona-zona yang dikawal dan dijaga oleh tentara IDF. Dan Hamas ini tinggal nunggu waktu untuk kalah. Asal jangan Israelnya mau kalah sama tekanan ini 22 negara OKI dan berapa negara ini ya, negara Muslim ini ada sekitar 40-an gitu ya. Ini yang sebenarnya mempengaruhi opini dunia di PBB. Nah, kemudian kita lihat kasus 3 negara ini. Inggris si Starmer, kemudian di Kanada ya, maupun di Macron di Prancis. Di satu sisi kita melihat Pak Paul, mereka ini politisi sama kayak politisi di Konoha ini brengseknya gitu ya. Artinya ketika mereka maju pemilu, mereka maju dalam pemilihan ya di partai politiknya gitu ya. Kemungkinan ada dana dari luar negeri yang masuk, terutama dana-dana bantuan dari negara-negara Arab, terutama Qatar ya. Sebagian juga mungkin ini Saudi yang masuk ke mereka. Itulah yang mereka gunakan untuk memenangkan pemilu. Satu, adanya support dana dari negara-negara Arab dan negara-negara Muslim ini. Yang kedua begini Pak Paul, para politisi itu selalu bermain dengan politik populer atau populisme. Jadi kalau dia misalkan mengatakan mendukung Palestina, terus terus menjatuhkan kredibilitas Israel di mata dunia, seolah-olah dia tokoh populer. Tokoh populer dalam arti begini, nanti ketika pemilu yang akan datang, itu pendukungnya akan makin banyak. Partainya akan semakin didukung orang. Kenapa? Oh, dia ini sosialis dan humanis gitu ya. Dia ini peduli kemanusiaan. Nah, paham sekularisme dan humanisme ini kadang-kadang lugu seperti yang ada di negara-negara Eropa ini. Jadi mereka terjebak di pemikiran seperti itu. Mereka lupa
bahwa yang dihadapi ini adalah ideologi Uclim, produknya Helel Ben Sahar, ya. Nah, ini yang mereka lupa. Jadi akhirnya di satu sisi mereka mengharapkan dana, yang kedua mereka mengharapkan dukungan populis dari orang-orang Eropa dan orang-orang Barat yang humanis. Dan satu lagi jangan lupa Pak Paul, dukungan suara dari imigran-imigran yang sengaja diimpor banyak-banyak ini, itu tujuannya apa? Tujuannya bagi politisi-politisi yang jumlah suaranya margin, ini akan berpengaruh kepada suara mereka gitu. Ini akan sangat berpengaruh. Jadi kalau kita lihat para politisi di Barat ini ketika maju kontestasi politik untuk sebagai pemimpin, selisih-selisih suara partai-partai itu nggak begitu besar. Terus dari mana mereka dapatkan suara itu? Ya dari imigran. Ya, dari mana mereka dapatkan dana? Dari Arab, dari Qatar, dan dari negara-negara Timur Tengah lainnya. Nah, kira-kira ya begitulah situasi yang terjadi di dunia politik di Barat saat ini. Tetapi apakah betul mereka itu benar-benar mendukung Palestina? Saya nggak yakin juga, Pak. Karena itu ada aspek implikasinya nanti terhadap ya hubungan baik dengan Israel, kerjasama dengan Israel, kerjasama teknologi, kerjasama ekonomi, kerjasama militer, dan lain-lain. Jadi ya para politisi ini juga kadang-kadang bermuka dua, Pak Paul. Di satu sisi supaya dia kelihatan populis, dia mengatakan kita mendukung solusi dua negara, mendukung Palestina. Jadi Israel harus begini, harus begini, harus begini. Israel melakukan genosida. Tetapi di sisi yang lain, di belakang layar, mereka berdagang, mereka bekerja sama. Konoha juga sama, Pak Paul. Teknologi yang digunakan di KPK itu untuk menyadap segala macam teknologi Israel. Di TNI juga menggunakan teknologi Israel. Dari mana itu masuknya itu? Apakah itu ketika dibeli DPR tahu? Belum tentu juga, Pak Paul. Jadi dunia politik ini nggak bisa dilihat hanya di permukaannya saja. Jadi ya para politisi sudah biasa tampil dengan muka yang dua gitu, bermuka dua atau berwajah di sana beda, di sini beda. Begitu kira-kira Pak Paul. Silakan Pak Paul, mungkin teman-teman bisa meneruskan. Iya, Terima kasih Pak. kedua itu kata kuncinya memang itu. Indonesia ini katanya anti Israel, tapi semuanya pakai barang-barang Israel. Media sosial semua pakai buatan Israel. Mau boikot lainnya, KFC, McDonald, Pizza Hut, akhirnya malah kere, kena PHK. Sekarang jadi pusing sekarang orang-orang Indonesia. Tapi saya rasa memang itulah, ini akibat prank dari kisah fiktif dari Arab, ya Muhammad ini. Semua ini kan asal usulnya apa? Kisah fiktif dari Arab kan. Kisah fiktif dari Arab yang suruh bunuh orang Israel dimanapun, orang Yahudi dimanapun mereka berada. Ya, ini kan prank. Ya, oke, Stefan, lanjut.